Damai sejahtera dari Yesus Kristus buat saudara semua. Berjumpa kembali pada renungan kita hari ini. Seperti biasa, saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, mengucap syukur atas hari yang baik ini. Kiranya Engkau memberkati setiap renungan yang kami sampaikan, khususnya pada hari ini, hamba-Mu akan berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus atas kehidupan kami umat-Nya. Kiranya segala kebenaran firman-Mu ini akan meneguhkan kami, sehingga kami ini boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang sanggup melewati hari-hari kami, apapun keadaannya. Sebab di dalam Yesus kami punya pengharapan. Haleluya. Amin. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah banyak cara Tuhan menyembuhkan. Banyak cara Tuhan menyembuhkan. Hari ini kita sudah tidak bicara tentang pro dan kontra tentang mukjizat, tapi kita semua menempatkan diri sebagai orang yang percaya bahwa kuasa, kebesaran, mukjizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Oleh sebab itulah saya ingin mengajak saudara melihat bagian-bagian mukjizat yang Tuhan kerjakan. Ada banyak puluhan di dalam Alkitab yang Yesus kerjakan tentang mukjizat. Ya. Tapi saya ambil beberapa bagian tentang mukjizat yang Yesus kerjakan. Yang pertama, tentang tangan yang mati sebelah. Ini tertulis di dalam Markus 3 ayat 1-5. Saya bacakan, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, stubborn, ya, mereka keras hati, keras kepala. Dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Mujizat, keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan. Tangan yang mati sebelah seketika itu disembuhkan. Kita lihat lagi peristiwa mujizat hamba seorang perwira Kapernaum yang menderita sakit dan hampir mati. Perwira ini berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus ke rumahnya. Tapi perwira ini mengucapkan kata-kata yang membuat Yesus sangat kagum. Ya. Saya bacakan, demikian bunyinya, Lukas 7 ayat 7. "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Mendengar ucapan ini, Tuhan Yesus sendiri kagum kepada iman orang seperti ini. Ya, mujizat lagi yang Tuhan kerjakan. Lalu satu lagi contoh, ini yang lazim kita dengar, peristiwa yang menghebohkan, yaitu wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. Kita baca di dalam Matius 9 ayat 20 dan 21.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan hasil daripada menjamah jubah, sembuhlah wanita pendarahan itu. 3 contoh mujizat yang Tuhan kerjakan. Contoh tadi yang tangan mati sebelah, itu adalah inisiatif Tuhan atas orang itu. Contoh perwira Kapernaum yang hambanya nyaris mati tapi menjadi sembuh, itu mujizat karena iman percaya daripada perwira itu. Lalu wanita pendarahan, ini juga karena inisiatif dari orang itu sendiri. Karena iman wanita itu sendiri, maka terjadi mujizat. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, bahwa mujizat ini dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, saudara dan saya nggak perlu heran. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi juga ditegaskan di Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, jadi dua sisi. Kalau dari Tuhan jelas tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang yang percaya, saudara dan saya yang percaya, itu Tuhan nyatakan tidak ada yang mustahil. Sebab itu sekali lagi kita percayai kuasanya tetap sama, janji-janjinya tetap sama, pribadi Tuhan tetap sama. Tidak ada yang berubah. Nah, pada kesempatan ini, saya mengajak saudara semua untuk mendengar ya, sebuah kesaksian dari sahabat saya. Ya, ini dulu tetangga saya persis waktu saya tinggal di Bali. 20 tahun lebih ya. Dan ini kesaksian luar biasa. Mari kita perhatikan bagaimana cara Tuhan yang berbagai macam caranya Tuhan bisa menyembuhkan. Dan ini juga lewat kesaksian ini sebuah bukti fakta bahwa di hari-hari ini pun Tuhan masih bicara secara audible. Kan saya pernah nyatakan secara audible biasanya pada waktu-waktu yang kritis, yang mendesak, yang penting sekali. Mari kita mendengar sebuah kesaksian dari Bapak Budi Irawan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pada malam hari ini akan memberikan kesaksian kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengenai hal yang saya alami, tepatnya tahun 2021. Di mana saya pada saat itu mengalami sakit kepala yang tidak ada henti-hentinya. Pada waktu itu, saya sempat berusaha untuk check up, untuk ke dokter, dan lain-lain. Di mana penyakit sakit kepala saya ini sangat mengganggu. Dan hasil daripada pemeriksaan daripada laboratorium bahwa saya tidak mengalami gejala sakit apa-apa, darah normal, semua normal, tekanan tensi darahnya normal. Bahkan sempat di CT scan, saya dalam keadaan yang normal. Tidak ada hal-hal yang aneh di kepala saya. Tetapi sakit kepala ini tidak berkesudahan. Bahkan saya selalu minum obat sakit kepala, mulai dari Botrek, Decolgen, Mevinal, untuk menghilangkan sakit kepala saya ini. Bahkan saya setiap malam pukul 2:30 itu selalu saya bangun, 2:30 pagi itu selalu bangun dan merasakan sakit kepala yang sangat sakit. Saya sungguh menderita, dan mungkin saudara yang pernah mengalami sakit kepala bisa membayangkan bagaimana rasanya sakit kepala ini. Dan saya sempat bilang sama istri saya, ini kalau saya terus-terusan minum obat,
mungkin akan ada efek penyakit lain yang timbul di tubuh saya, itu ginjal saya akan kalah. Karena setiap kali saya harus minum obat untuk menghilangkan nyeri di kepala ini. Terakhir pada waktu akhir tahun 2021, saya dan anak-anak saya berlibur ke Jawa. Dan dalam perjalanan ke Jawa itu tetap juga saya merasakan sakit kepala yang tidak henti-hentinya. Anak saya bilang, "Papa ini kurang minum air." Air saya minum, tetap juga begitu. Tidur bantal, saya bolak-balik, saya kasih tinggi, saya kasih rendah, tetap tidak ada efeknya apa-apa. Akhirnya pada saat perjalanan pesiar ke Jawa itu, saya tidak bisa menikmati perjalanan itu. Bahkan sakit kepala ini semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya saya kembali ke rumah, tepatnya saya tinggal di Pulau Sumba, Sumba Barat. Akhirnya saya pulang ke rumah, dan saya berdoa kepada Tuhan. Minta maaf sebelumnya, bahwa waktu sakit itu pun saya sudah berdoa. Tapi sampai ujung-ujungnya setelah waktu tahun baru 2022 itu, saya sudah sampai puncak-puncaknya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, minta mujizat Tuhan terjadi pada penyakit saya. Belum dijawab, saudara. Belum dijawab. Saya terus tekun berdoa. Setiap pagi, memang saya seperti biasa, setiap pagi membangun mezbah dengan istri saya. Dan pada 2022 itu, saya benar-benar sudah mencapai puncaknya. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, apapun jenis penyakit ini, Engkau mempunyai kuasa. Engkau sanggup. Engkau mau menyembuhkan saya. Tolong saya, Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Pada waktu itu, minta maaf tanggalnya lupa lah ya. Tapi pada waktu itu saya habis berdoa pagi. Saya keluar dari kamar, membuka pintu kamar, beberapa langkah saya keluar dari kamar. Saya mendengar seperti ada suara cacing. Hanya begitu saja, cacing. Akhirnya saya berpikir, ini suara dari mana? Tapi karena saya habis berdoa, saya cepat mengambil sikap bahwa ini pasti suara Roh Kudus. Cacing, apa artinya cacing? Saya juga bingung. Kemudian saya langsung dikasih hikmat sama Tuhan. Jangan-jangan disuruh minum obat cacing. Saya balik ke kamar, istri saya masih di kamar. "Ma, jangan-jangan aku ini cacingan. Disuruh minum obat cacing." Aku dengar suara cacing gitu. Saya tidak membuang-buang waktu lagi. Pukul 8 setelah apotek buka, saya berangkat ke kota untuk membeli obat cacing Mectin Santé. Maaf, ini bukan promosi obat ya, tapi saya memang bersaksi bahwa ini sebenarnya bahwa saya beli Mectin Santé sesuai dengan anjuran dokter sahabat saya di Sumba Barat. Disuruh minum Mectin Santé 2 hari. Pagi itu langsung saya meluncur dan saya minum Mectin Santé. Pagi. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa saya bekerja, melakukan aktivitas. Dan malam harinya, yang biasanya saya waktu tidur itu merasa sakit kepala. Jam 2 pagi itu saya selalu bangun. Tidak pernah absen. Malam itu, saya bisa tidur pulas sampai pukul 7 pagi. Tidak bangun. Pulas sekali. Begitu bangun saya cerita sama istri saya. Ini saya benar-benar sehat ini kan. Saya bilang gitu. Saya tidak bangun pagi, tidak bangun di waktu subuh. Dan badan saya rasa segar sekali. Kemudian kepala tidak sakit. Pagi itu saya minum pil yang kedua. Ternyata benar bahwa Mectin Santé ini menyembuhkan saya dari sakit kepala ini karena mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan yang mengatakan bahwa saya harus minum obat cacing. Dan sampai saya bersaksi, saya benar-benar sakit kepala itu hilang. Dan saya tidak mengalami sakit kepala lagi. Saya bertanya sama dokter yang sahabat saya ini. Nggak mungkin, katanya. Kalau hanya cacing saja, nggak mungkin sakit kepala yang nggak henti-hentinya. Nggak ada hubungannya, katanya. Tapi kenyataannya saya minum obat cacing semua. Benar atau tidak secara kedokteran, tapi saya percaya ini Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Mujizat itu nyata terjadi di dalam kehidupan saya. Sederhana, hanya soal cacing. Tapi Tuhan mau menyatakan
kepada saya bahwa Tuhan selalu ada dan mendengar saya. Hanya waktunya saja yang saya harus bersabar. Dan dari hal yang saya alami ini, saya semakin merasakan kedekatan saya dengan Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah. Dan saya yakin bahwa Yesus selalu mendengar doa saya. Saya yakin. Dan bahwa apapun yang saya alami, itu mendatangkan kebaikan buat saya dan keluarga. Sehingga menguatkan anak-anak saya, menguatkan istri saya, dan terlebih menguatkan saya secara pribadi. Iman saya semakin bertumbuh. Demikian kesaksian saya, kiranya bisa menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, seperti sudah dengar, sakit kepala yang terus mengganggu setiap hari. Tengah malam, dia bangun karena sakit kepala. Sempat pada waktu Saudara Budi ini ke Surabaya bersama saya, datang ke salah satu dokter internis saraf, ya. Lalu dilakukan terapi, tapi hasilnya tetap tidak berubah. Ya. Sakit kepalanya terus mengganggu hidupnya. Nah, saudara, akhir daripada kisah ini lewat mujizat Tuhan. Dia disembuhkan sampai hari ini. Sampai hari ini tidak pernah lagi sakit kepala. Dahsyat. Ya. Nah, mari kita saudara, sekali lagi kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Ini juga orang yang saya kenal, ya, dari rekan kerja saya. Seorang bapak namanya Simon Petrus Indrawijaya. Bapak ini menyaksikan tentang peristiwa yang terjadi pada istrinya. Istrinya kurang percaya diri kalau mau bicara lewat video ini. Oleh sebab itu diwakilkan oleh sang suami. Ya. Tapi saya mengerti kisah perjalanannya, peristiwa ini saya juga mengerti. Sekarang kita dengar apa yang terjadi pada istri saudara Indrawijaya ini. Malam, Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Simon Petrus Indrawijaya Suwidiarto. Saya tinggal di Magelang. Sedikit memberi sharing kesaksian tentang kesembuhan istri saya, Francisca Silvia Megawati Setiorini, dari penyakit CA atau kanker payudara kiri yang diderita sejak tahun 2008 yang lalu. Dokter memvonis mengatakan istri saya terkena kanker payudara semenjak tahun 2008. Dan vonis dokter itu dia harus diambil payudaranya untuk menghambat majunya peredaran kanker payudara tersebut. Kondisi istri saya sangat kacau, baik secara mental, fisik, maupun secara pribadi. Karena vonis itu sangat berat bagi dia. Dengan kondisi saya pada waktu itu, kami sekeluarga tahun 2008 baru pindah dari Jakarta ke Magelang untuk memulai pekerjaan yang baru di Magelang. Dengan kondisi yang masih segalanya serba pas-pasan, segalanya serba berkekurangan, kami diberikan semacam ujian dari Tuhan. Istri saya terkena vonis kanker payudara. Dia bersikeras tidak mau dioperasi untuk diambil. Dia bersikeras tetap mempertahankan kondisi payudaranya walaupun secara fisik payudara sebelah kiri itu sudah sangat mengeras seperti batu, sehingga tidak layak seperti, payudara seperti umumnya. Tetapi dengan semangat kami berdua untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dengan berobat baik ke dokter maupun alternatif, kami terus berusaha. Walaupun itu harus menguras pundi-pundi ekonomi kami untuk pengobatan istri. Alhasil, dengan semangat apapun yang harus kami lakukan untuk kesembuhan istri, di tahun 2018 kami diinformasikan oleh teman kantor, yaitu teman kantor kami di Surabaya, di salah satu perusahaan asuransi, ini ada pengobatan alternatif atau dengan menggunakan doa di tempat Bapak Petrus di Malang.
Pada waktu itu kami antara percaya dan tidak percaya, yakin dan tidak yakin, karena kami sudah melakukan segenap usaha, baik itu dengan menggunakan medis, dengan menggunakan alternatif, dengan menggunakan pengobatan-pengobatan yang secara kedokteran juga itu, baik kedokteran maupun herbal itu juga kami lakukan, apapun kami tuju ke alternatif mana untuk kesembuhan istri saya. Dan sampai dengan bulan Mei 2018 kami belum mendapatkan hasil apa-apa. Suatu ketika kami di kantor dikenalkan oleh namanya Ibu Pauline dengan adanya video dari Pak Petrus tentang penyembuhan dengan doa, dengan kuasa Allah untuk penyembuhan berbagai penyakit. Secara serta-merta kami sekeluarga sudah berunding, baik saya, istri maupun anak-anak, untuk membawa istri saya ke pengobatan doa penyembuhan atau doa penyembuhan ya, di tempat Pak Petrus di Malang. Kami masih ingat kami berangkat tanggal 11 Mei ya, 11 Mei ke Malang. Itu 11 Mei malam kami dari Magelang, sekeluarga saya, istri dan ketiga anak-anak kami masih kecil-kecil waktu itu, kami bawa untuk menyertai ibunya atau mamanya untuk pengobatan di tempat Pak Petrus. Kami sampai tanggal 12 Mei pagi, saya masih ingat itu adalah hari Sabtu ya, saya masih ingat itu hari Sabtu. Dan Sabtu pagi tanggal 12 itu sampai malam kami belum terlayani sama sekali oleh Pak Hari. Istri kami belum terlayani sama sekali oleh beliau. Hingga tepat sampai pernah merasa putus asa. Kenapa harus menunggu dengan antrian untuk penyembuhan secara doa pribadi oleh Pak Hari, sampai kita putus asa. Istri saya juga sudah, istilah orang mengatakan mutung, udah kita pulang aja, nggak ada guna seperti itu. Tapi Tuhan mungkin berkehendak yang lain. Tepat kalau tidak salah tepat pukul 00 ya. Jadi tanggal 13 pukul 00, jadi jam 12 malam, tanggal 12 Mei pukul 12 malam atau 24 malam ya, pukul 00 tanggal 13 Mei, kami dapat antrian untuk didoakan oleh Pak Hari. Cuma hanya didoakan aja, hanya disentuh secara pribadi di kepala maupun di bagian yang sakit, hanya disentuh gitu seperti itu oleh Pak Hari. Dan istri saya merasakan nggak ada perubahan apa-apa, tidak ada apapun yang berubah, dan tidak ada apapun yang merasa sembuh atau nggak ada. Akhirnya setelah kami dapat doa dari Pak Hari, kami meninggalkan rumah beliau ya kan, tempat doa beliau, untuk kembali ke Magelang. Itu tepatnya pada tanggal 13 Mei 2018. Kami dari Malang dengan beberapa tempat pemberhentian untuk beristirahat, kami melakukan perjalanan pulang ke Magelang. Nah, tepat tanggal 13 itu hari Minggu ya, 13 Mei 2018 itu hari Minggu, kami mendengar ada peristiwa pengebuman di Gereja Katolik Kristus Raja di Surabaya. Saat itu kami tiba di tempat hutan jati di daerah Ngawi. Di daerah Ngawi, kami karena mendengar berita itu, kami minggir, kami ingin tahu beritanya bagaimana. Nah, pada waktu kami beristirahat di daerah hutan jati tersebut, istri saya ingin ke toilet, ingin istilahnya membersihkan dirinya. Nah, inilah mukjizat Tuhan yang terjadi. Pada saat dia sentuh payudara kirinya, tiba-tiba payudara kirinya itu kempes, tidak mengeras lagi. Yang tadinya keras seperti batu dan memerah, kempes dan tidak lagi keras dan kesakitan sampai dia teriak-teriak histeris manggil nama-nama saya. Yang gini kesini loh. Saya pikir ada apa? Tak pikir ada sesuatu yang ganggu diri. Ternyata dia nangis di kamar mandi, payudara kirinya menjadi kempes dan kekeras yang seperti batu yang selama ini dia rasakan hilang sama sekali. Saya juga ikut nangis di situ, ikut bersyukur pada Tuhan. Ternyata Tuhan tuh benar-benar menolong tepat pada waktunya. Di saat kami merasakan didoakan melalui perantaraan Pak Hari, nggak ada gunanya apa-apa, tapi ternyata pada waktu kami perjalanan pulang, kami merasakan sesuatu yang luar biasa. Walaupun pada tanggal itu, tanggal 13 Mei, kami juga dikejutkan dengan berita adanya pengebuman dari teroris di Gereja Kristus Raja di Surabaya, tetapi kami dapat mukjizat juga dari Tuhan. Istri saya dari payudaranya selama hampir dari tahun 2008 sampai 2018, berarti sudah hampir 10 tahun lebih gitu,
merasakan keras sekali dan kesakitan. Saat itu juga sembuh luar biasa. Saat itu juga kempes. Seketika itu juga kami langsung pulang, langsung bergegas pulang. Lalu kami langsung pulang ke Magelang, tepatnya sampai di Magelang itu tanggal 13 itu. Ya. Kami tanggal 14 Mei itu hari Senin langsung kami cek ke dokter. Kami minta cek semua dokter yang merawat dia selama ini, yang di Semarang maupun di Jogja maupun di Magelang, ya kan, semuanya negatif. Semuanya CA-nya sudah tidak ada lagi. Dan di dokter patologi mengatakan, ini luar biasa Pak, ibu itu sudah CA stadium 3. Kenapa ini kok bisa hilang sama sekali? Saya hanya mengatakan, ini berkat Tuhan Yesus. Hanya dengan kuasa doanya, hanya dengan kuasa kesembuhannya, ternyata Tuhan Yesus beri kesembuhan pada istri saya setelah 10 tahun merasakan kesakitan luar biasa di payudara kiri. Puji Tuhan, sampai hari ini istri saya sudah tidak lagi merasakan kesakitan payudaranya, tidak lagi merasakan tentang kanker payudara, dan sudah sembuh, sudah dinyatakan betul-betul hilang oleh dokter, dan tidak akan ada lagi gangguan lagi. Semoga tidak ada gangguan lagi, dan sampai hari ini pun payudaranya sudah normal sedia kala, seperti sedia kala, tidak merasakan sakit, tidak merasakan keras seperti batu. Dan saya benar-benar mengatakan ini kuasa Tuhan melalui doa-doa oleh orang-orang yang dijamah oleh perantaraan para wakil oleh Pak Petrus. Bukan karena Pak Petrus, tapi karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyembuhkan istri saya. Sekali lagi, saya mewakili istri sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Walaupun kami selama 10 tahun harus mengeluarkan habis biaya apapun juga, tetapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Terima kasih. Shalom. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat malam. Amin, amin, amin. Luar biasa, saudara. Kanker payudara yang begitu kronis. Kanker payudara berapa tahun? Mulai 2008 sampai 2018. Dan peristiwa itu memang terjadi di 2018. Ya. Dan saya mengikuti pada waktu mereka berdua datang di acara kesembuhan itu. Sampai pada pulangnya, sampai mereka sampai di Magelang, tempat tinggal mereka. Ini keajaiban yang terjadi di zaman ini. Ya, ini satu bukti bahwa sekali lagi mujizat Tuhan itu masih ada, saudara. Ya, karena itu janganlah saudara berputus asa atas situasi apapun yang saudara ada hari ini. Mungkin saudara menderita sakit penyakit atau sebuah keadaan, situasi keadaan yang rasanya jalan buntu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Sekali lagi, jangan tidak percaya kepada mujizat. Namun harus diingat, ini pesan kebenaran firman Tuhan. Harus saudara dan saya ingat bahwa sifat mujizat itu tidak selalu akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu terjadi hanya oleh karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan rancang, Tuhan kehendaki. Semuanya demi kebaikannya Tuhan. Karena itu yang disebut tergantung kedaulatan Tuhan. Tapi saudara dan saya diberi kesempatan lewat iman percayamu, ya, untuk engkau mengalami pribadi, engkau berjalan sendiri bersama Tuhan. Sekali lagi, mujizat itu masih ada, mujizat itu nyata, dan saudara punya kesempatan untuk memiliki mujizat itu. Tapi kembalikan semuanya, itu kedaulatan Tuhan. Seperti Yesus sendiri kalau berdoa, selalu diakhiri dengan kehendakmu Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Tapi Yesus sendiri meminta. Ya. Sebab itu saudara, marilah. Jangan sekali-kali saudara menafikan tentang mujizat Tuhan. Inilah kebesaran Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya sampai hari ini. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih
Engkau sudah meneguhkan kami lewat 2 kesaksian yang terjadi pada zaman ini. Yang dirasa secara manusia nggak ada jalan, mustahil. Bahkan beberapa upaya sudah dilakukan, tapi tidak ada hasil. Tapi oleh karena belas kasihan dan kemurahan-Mu, Tuhan nyatakan mujizat itu dengan berbagai cara. Tapi kami percaya semua ini berasal dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami. Kesaksian ini meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberi penghiburan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara kesaksian hari ini. Jangan lupa saudara untuk share kepada saudara-saudara atau teman-teman saudara yang kau kasihi, supaya kesaksian ini menjadi berkat buat mereka, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan, tentu dalam tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.